Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini hari pertama di tahun yang baru untuk kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dari Renungan Gema 1 Januari 2021 dengan judul Menjalani Hidup Bersama Roh Kudus yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, di dalam anugerah daripada Allah yang boleh menyertai kami, menolong kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami rindu belajar dari firman-Mu, biar juga Tuhan yang tolong dan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan mulai menjalani lembaran yang baru setelah berhasil melewati tahun 2020, tahun yang penuh dengan gejolak, ketidakstabilan, serta menimbulkan berbagai kesulitan hidup. Kondisi sulit tersebut telah memaksa kita untuk menyadari keterbatasan manusiawi kita. Mestinya, kesulitan tersebut membuat kita semakin mengenalkan Allah dalam mengarungi kehidupan yang masih dipercayakan oleh Sang Pencipta. Apalagi pada tahun 2021 ini kita tidak memiliki jaminan bahwa kehidupan akan menjadi lebih nyaman dan penderitaan akan berakhir. Perhatikan peringatan Rasul Paulus dalam bacaan Alkitab hari ini. Selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Ayat yang keempat. Meskipun demikian, firman Tuhan memberikan petunjuk dan pengharapan bagi kita dalam menjalani hidup di tahun 2021. Kehidupan di dunia ini tidak mungkin terlepas dari pergumulan dan penderitaan. Meskipun demikian, Allah mempersiapkan para pengikut Kristus untuk menjalani setiap pergumulan dan penderitaan itu dengan menganugerahkan Roh Kudus sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat yang kelima, lihat juga pasal yang pertama ayat yang ke-22. Akan tetapi, apakah yang telah disediakan untuk kita itu? Yang disediakan Tuhan adalah tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. Ayat yang pertama. Dengan demikian, kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang berpengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat yang kelima. Roh Kudus membantu kita ketika kita merasa lemah. Roma 8 ayat yang ke-26. Sebab damai sejahtera dan sukacita berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus yang merupakan pribadi ketiga Allah Tritunggal itu berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oleh karena itu, hendaklah hati kita senantiasa tabah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-6. Hendaklah kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Pasal yang kelima ayat yang ke-7. Jangan biarkan hati Anda terfokus pada apa yang Anda dengar, lihat, atau alami dalam hidup sehari-hari. Tetapi percayalah kepada janji-janji Allah dan berserahlah kepadanya. Sadarilah bahwa setiap murid Kristus menjalani hidup bersama dengan Roh Kudus. Mari kita melangkah di tahun ini dengan semangat untuk saling mengasihi, saling mempedulikan, dan saling mendukung antar anggota gereja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Biarlah kami yang sudah memasuki tahun yang baru, kami memiliki keyakinan yang kokoh akan penyertaan Tuhan, pertolongan Allah kepada setiap kami. Sehingga ketika kami menjalani hari-hari di tahun yang baru, kami percaya penyertaan Tuhan nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini di hari yang baru yang boleh Tuhan berkati kita, bangunkan kita untuk memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan biarlah renungan Gema tanggal 2 Januari 2021 dengan tema Allah menguasai masa depan yang terambil dari Yesaya 40 itu menjadi kekuatan bagi kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini, di dalam anugerah daripada Tuhan yang boleh menolong kami, memampukan kami untuk melewati hari-hari kami. Dan kami bersyukur di hari ini kami boleh bangun, dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami, biarlah anugerah daripada Tuhan melalui firman-Mu itu meneguhkan kami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang sangat melegakan hati waktu kita membaca kitab para nabi adalah bahwa kita dapat melihat dengan sangat jelas kuasa Allah atas masa depan. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi besok, bahkan apa yang sebentar lagi akan terjadi pun kita tidak tahu. Akan tetapi, Allah mengerti apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan Allah mengerti semua hal yang akan terjadi sampai masa kekekalan. Allah tahu akhir hidup kita, dan Allah juga tahu apa yang terjadi saat ini. Penghiburan yang harus diberitakan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 40 ayat yang pertama itu adalah penghiburan untuk umat Yehuda yang akan mengalami hukuman pembuangan di Babel. Perhatikanlah bahwa penghiburan itu disiapkan sebelum penghukuman dilaksanakan. Allah yang kita sembah bukan hanya menguasai masa depan, tetapi juga merencanakan masa depan. Kedatangan Kristus, Allah yang menjadi manusia, yang kita peringati sepanjang masa raya Natal itu bukan peristiwa yang mendadak terjadi, melainkan peristiwa yang sudah dirancang sebelumnya dan sudah disampaikan Allah menurut mulut atau melalui mulut para nabi ratusan tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Suara yang berseru-seru di padang gurun dalam Yesaya 40 ayat 3-4 itu menunjuk kepada tugas yang di kemudian hari dilaksanakan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu pendahulu atau pembuka jalan bagi pekerjaan Yesus Kristus, Sang Mesias yang telah dijanjikan Allah dalam perjanjian lama. Lihat Matius 3 ayat 3-4, Markus 1 ayat 3-4, Lukas 3 ayat 3-6, Yohanes 1 ayat 23. Kita perlu meyakini bahwa Allah itu berkuasa untuk melaksanakan apapun yang Ia rencanakan. Kita juga harus meyakini bahwa Allah mengasihi umat-Nya. Allah itu seperti seorang gembala dan kita semua seperti domba-domba yang Dia gembalakan. Saat ini, wabah COVID-19 membuat semua orang berada dalam situasi yang sulit. Wabah itu bisa menimpa setiap orang, termasuk kita, tanpa bisa kita cegah. Di satu sisi, kita harus melakukan bagian kita untuk menjaga jarak dengan menghindari kerumunan, menjaga kesehatan, dengan rajin mencuci tangan dan memakan makanan bergizi, serta meminimalkan penularan dengan memakai masker. Di sisi lain, kita harus tetap meyakini bahwa kita tidak akan terkena wabah bila Allah tidak mengizinkan itu terjadi pada diri kita. Apakah Anda yakin bahwa Allah berkuasa atas masa depan Anda? Mari kita berdoa. Tuhan, secara manusia yang terbatas ini, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tetapi kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, kami meyakini bahwa Allah itu yang mengendalikan akan masa depan kami, mengendalikan setiap peristiwa demi peristiwa yang akan terjadi dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, biarlah kami terus bersandar kepada Allah, terus percaya kepada Tuhan, terus beriman kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom, jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini hari yang baru, hari Sabat Tuhan. Kita boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan di Renungan Gema 3 Januari 2021 dengan tema keyakinan yang berdasarkan iman yang terambil dari Yesaya 41. Saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari Sabat Tuhan di dalam minggu yang pertama di tahun ini.
kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa, biarlah ketika kami merenungkan firman-Mu, kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan perenungan firman hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang tolong dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Penghiburan Allah kepada umat-Nya didasarkan pada janji Allah yang belum terlaksana saat janji itu diberikan. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa janji itu pasti akan terwujud? Perhatikanlah bahwa keyakinan terhadap kepastian terlaksananya janji Allah harus didasarkan pada dua hal. Pertama, kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia bisa melaksanakan apapun yang Dia kehendaki. Di dalam pasal 41 ayat 2 sampai 5, 18 sampai 20. Dasar pertama ini tidak bisa dipenuhi oleh siapapun juga selain oleh Allah, karena hanya Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada manusia yang maha kuasa. Sains atau ilmu pengetahuan pun memiliki batasan-batasan yang tidak dapat diterobos. Sains bisa menjadi alat untuk memahami kondisi saat ini, tetapi sains hanya bisa memperkirakan masa lampau dan masa depan secara samar-samar. Sains selalu didasarkan pada hipotesis atau anggapan dasar yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Sains juga berkembang sehingga tidak memiliki kebenaran yang mutlak. Yang dahulu dianggap benar, mungkin sekarang dianggap salah. Yang sekarang dianggap benar, mungkin nanti akan dianggap salah. Keterbatasan sains tampak jelas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita masih belum bisa memastikan kapan saatnya Gunung Merapi atau gunung api akan meletus. Saat berhadapan dengan wabah COVID-19 pun, sains belum dapat memastikan kapan wabah ini bisa berakhir. Hanya Allah saja yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Kedua, kita harus meyakini bahwa Allah itu berbeda dan lebih berkuasa dari semua yang dianggap sebagai ilah-ilah di dunia ini. Ayat 22-24. Apapun atau siapapun yang dianggap berkuasa dan disembah di dunia ini tidak akan bisa menghalangi rencana Allah. Oleh karena itu, sebagian besar dari apa yang dijanjikan Allah itu tak bisa kita bayangkan atau kita duga perwujudannya. Riwayat bangsa Israel yang kita baca di dalam Alkitab seharusnya bukan hanya sekedar menambah pengetahuan saja, tetapi seharusnya membentuk pengenalan kita akan Allah. Perbuatan Allah dalam sejarah bangsa Israel penuh dengan hal-hal yang melampaui akal, tak terpikirkan sebelumnya oleh pemikiran kita yang terbatas. Kita memerlukan iman untuk bisa meyakini kemahakuasaan Allah serta superioritas atau keunggulan Allah atas segala sesuatu di dunia ini. Apakah Anda meyakini kemahakuasaan dan superioritas Allah itu? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah ketika kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, tetapi kami tetap beriman kepada Allah yang Maha Kuasa itu, kepada Allah yang superioritas itu, yang sanggup menolong kami, yang sanggup memberikan kepastian bagi kami di dalam menjalani hari-hari kami di bawah matahari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama di dalam merenungkan firman Tuhan dari Renungan Gema 4 Januari 2021 dengan tema Hamba Tuhan yang Menyelamatkan, yang terambil dari Yesaya pasal 42. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini, di dalam anugerah daripada Tuhan yang boleh menyertai kami, menuntun kami, sehingga kami bisa beristirahat dan kami bisa bangun dalam kondisi baik, dalam kondisi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami rindu belajar bagian dari firman-Mu.
Tuhan yang berkati dan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Istilah hamba dipakai dalam berbagai pengertian di dalam Alkitab. Hamba Abraham, yang paling tua yang diutus untuk mencari istri bagi Ishak, anak Abraham, adalah orang kepercayaan yang bisa mewakili Abraham. Kejadian 24. Yosua adalah hamba atau abdi Musa dalam pengertian sebagai murid atau penerus. Keluaran 24 ayat 13, Keluaran 33 ayat yang ke-11, Bilangan 11 ayat 28, Yosua 1 ayat yang pertama. Gesari adalah hamba dari Nabi Elisa dalam pengertian bujang atau pesuruh dalam 2 Raja-Raja pasal 4 sampai pasal yang ke-5. Walaupun pengertian kata hamba bisa berbeda-beda, namun semua pemakaian kata hamba dalam Alkitab menunjuk kepada adanya seorang atasan yang ditaati oleh sang hamba. Ketaatan itu bisa merupakan ungkapan ketulusan yang muncul dari rasa hormat, tetapi bisa juga merupakan siasat untuk mendapat keuntungan, seperti dalam kasus orang-orang Gibeon yang mengatakan kami ini hamba-hambamu kepada Yosua dengan maksud supaya mereka tidak dibunuh oleh bangsa Israel. Yosua pasal yang ke-9. Dalam bacaan Alkitab hari ini, istilah hamba Tuhan dikenakan secara khusus sebagai nubuat tentang Yesus Kristus Sang Mesias yang dijanjikan Tuhan di sepanjang Perjanjian Lama. Bandingkan pasal 42 ayat 1 sampai 4 dengan Matius 12 ayat 18 sampai 21. Sekalipun demikian, menarik untuk diperhatikan bahwa nubuat mengenai terang untuk bangsa-bangsa dalam ayat yang ke-6 juga bisa dikenakan bagi Rasul Paulus yang meyakini bahwa dirinya dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47, 26 ayat 23. Tugas utama sang hamba Tuhan dalam nubuat di kitab Yesaya ini adalah menyatakan hukum, ayat yang ke-3, atau menegakkan hukum, ayat yang ke-4. Akan tetapi tugas ini bukan dilakukan dengan kekerasan atau dengan pemaksaan, ayat 2 sampai ayat yang ke-3, melainkan dengan menjadi teladan, ayat yang ke-4. Serta melalui tindakan penyelamatan, ayat yang ke-6. Tindakan penyelamatan ini digambarkan sebagai untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Ayat yang ke-7. Sebagaimana Rasul Paulus melakukan pelayanannya dengan bercermin pada sang hamba Tuhan, demikian pula setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk setiap orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, harus hidup dalam ketaatan kepada seluruh kehendak Allah. Apakah Anda sudah hidup dengan meneladani Yesus Kristus? Kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah hidup kami adalah hidup yang mengenal akan Engkau, hidup yang berpadanan dengan Engkau, sehingga kami bisa meneladani kehidupan-Mu, perkataan-Mu, pemikiran-Mu di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia. Biarlah kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami, tapi kami menjadi orang-orang yang membawa damai bagi orang-orang di sekitar kami, karena kami meneladani akan Engkau, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom, jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama di dalam Renungan Gema tanggal 5 Januari 2021 dengan tema Kasih Allah menghilangkan ketakutan yang terambil dari Yesaya pasal 43. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu hari ini satu kali lagi kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan.
Bapa berkati setiap kami, untuk setiap firman yang akan kami baca, renungkan, sehingga menjadi sebuah kehidupan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Allah amat berbeda dengan kasih manusia. Manusia cenderung untuk mengasihi orang yang diharapkan akan memberi keuntungan atau membalas kebaikan kita. Sedangkan Allah tetap mengasihi kita walaupun kita telah mengecewakan Dia. Allah berkata tentang umat-Nya, "Sungguh, engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian, atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli debu wangi bagiku, engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang, atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusai aku dengan kesalahanmu." Ayat 22-24. Mengingat bahwa Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya, ayat yang ke-7, jelas bahwa cara hidup umat Israel telah mengecewakan Allah. Dari satu sisi, dosa akan mendatangkan hukuman Allah. Perkataan menyeberang melalui air dan berjalan melalui api, ayat yang kedua, menunjuk kepada kesulitan dan penderitaan yang harus dialami oleh umat Allah. Dari sisi lain, Allah tidak membuang umat-Nya yang telah mengecewakan itu. Dalam kitab Yesaya, termasuk dalam bacaan Alkitab hari ini, Allah mengatakan pada umat-Nya, "Jangan takut," sampai 15 kali. Kita tidak perlu takut karena kita berharga di mata Allah dan mulia. Ingatlah bahwa kita berharga bukan karena kita baik, melainkan karena Allah telah memutuskan untuk mengasihi umat-Nya, dan Ia tidak pernah mengubah keputusannya. Kasih Allah yang membebaskan kita dari ketakutan itu seharusnya menjadi dorongan bagi kita untuk membalas kasih-Nya melalui sikap ketaatan terhadap kehendak Allah, serta melalui sikap mengasihi sesama yang diwujudkan dengan cara menyalurkan kasih Allah yang telah kita terima. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama berarti bahwa kita mengalihkan perhatian dari diri kita sendiri dan melepaskan pilihan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Kasih Allah yang telah kita terima lebih dahulu tanpa syarat akan membebaskan kita untuk mengasihi sesama tanpa mengharapkan balasan. Apakah Anda telah menerima kasih Allah itu dan merespon dengan semestinya? Kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kami meresponi kasih Allah dengan kami tidak gentar, tidak takut menjalani hidup ini karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah itu kami tunjukkan pada hari ini secara khususnya dan hari-hari ke depan secara umumnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama di dalam renungan Gema tanggal 6 Januari 2021 dengan tema Roh Kudus membangkitkan keberanian yang terambil dari Yesaya pasal 44. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu seberapa kami berani atau takut menjalani hidup ini. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diberikan keberanian oleh Tuhan. Kami rindu untuk belajar firman-Mu, kiranya juga Tuhan yang tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Walaupun kasih Allah seharusnya membuat kita bebas dari rasa takut dan bebas mengasihi, kelemahan manusiawi bisa membuat kita berpaling dari kasih Allah dan keyakinan kita menjadi goyah. Oleh karena itu,
Allah berjanji untuk mencurahkan Roh Kudus, ayat yang ketiga, yang akan membebaskan kita dari batas-batas kelemahan manusiawi, agar kita bisa berpegang pada keyakinan akan kasih Allah terhadap diri kita. Keyakinan itulah yang akan membuat kita sanggup melakukan kehendak Allah. Janji pencurahan Roh Kudus ini sama dengan janji Allah dalam nubuat Nabi Yoel yang digenapi pada hari Pentakosta, Yoel 2 ayat 28-32, dan digenapi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17-21. Pada hari Pentakosta itu, Roh Kudus membuat Rasul Petrus yang sebelumnya telah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus karena dikuasai oleh rasa takut, menjalani atau menjadi berani berbicara kepada ribuan orang yang saat itu berkumpul di Yerusalem. Hasilnya, ribuan orang menjadi percaya, sehingga jumlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada hari Pentakosta itu bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Pada zaman Perjanjian Lama, ketakutan terhadap tentara musuh telah membuat bangsa Israel berkali-kali melupakan Tuhan Allah yang telah berulang-ulang melakukan pekerjaan besar di antara mereka, serta ikut-ikutan menyembah berhala yang dibuat dari kayu atau logam tuangan. Mereka tidak sabar bahwa berhala-berhala itu hanyalah buatan tangan manusia dan sama sekali tidak memiliki kuasa. Melalui para nabinya, Allah memberitahukan hal-hal yang belum terjadi dan akan terjadi untuk menunjukkan bahwa yang benar-benar berkuasa adalah Allah Israel, bukan berhala-berhala itu. Sama seperti bangsa Israel, orang Kristen pada masa kini juga sering merasa terpesona melihat orang-orang yang memiliki banyak pengetahuan, kekayaan yang melimpah, dan jabatan yang tinggi, sehingga kita tidak berani untuk benar-benar mengandalkan Allah. Oleh karena itu, kita pun juga perlu pertolongan Roh Kudus yang akan membebaskan kita untuk sungguh-sungguh mempercayai Allah, serta membuat kita sanggup melakukan hal-hal besar yang telah disiapkan Allah untuk kita kerjakan. Apakah Anda telah meyakini bahwa Roh Kudus hadir dalam diri setiap orang percaya? Efesus 1 ayat yang ke-13. Apakah Roh Kudus telah membebaskan Anda untuk mempercayai dan mentaati Allah? Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Bapa, biarlah Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kami yang percaya kepada Tuhan, membuat kami mempercayai Tuhan, membuat kami mentaati Allah, membuat kami berani melangkah di dalam iman kami kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama di hari yang baru. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kehidupan kita sepanjang hari ini, biarlah kita terus dekat dengan Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan dari Renungan Gema tanggal 7 Januari 2021 dengan tema Nubuat, Bukti Kuasa Allah atas Sejarah, yang terambil dari Yesaya pasal 45. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa atas sejarah hidup manusia, termasuk sejarah hidup bangsa Israel dan sejarah hidup kami, anak-anak Tuhan. Biarlah kami ketika belajar sebagai firman Tuhan hari ini, kami diteguhkan akan keyakinan iman kami tersebut. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penting sekali bagi kita untuk meyakini bahwa nubuat dalam kitab Yesaya benar-benar ditulis oleh Nabi Yesaya sesuai dengan catatan Alkitab. Ada ahli-ahli Perjanjian Lama pada masa kini yang berpendapat bahwa kitab Yesaya ditulis oleh 2 atau 3 orang penulis.
Pendapat itu didasarkan pada pengagungan terhadap akal dan anggapan bahwa nubuat adalah rekayasa untuk mengagungkan Allah sebagai penguasa sejarah. Memang harus kita akui bahwa diperlukan iman untuk bisa mempercayai nubuat. Tanpa iman, kita tidak mungkin mempercayai bahwa Allah benar-benar merencanakan dan menentukan sejarah. Bacaan Alkitab hari ini menyebut tentang Kores, yaitu raja Persia yang belum lahir pada masa Nabi Yesaya. Kores adalah alat yang dipakai Tuhan untuk mengembalikan umat Yehuda dari pembuangan di Babel. Pembuangan di Babel itu belum terjadi pada masa Nabi Yesaya. Oleh karena itu, nubuat yang kita baca hari ini memperlihatkan bahwa peristiwa pembuangan bangsa Yehuda dan pengembalian ke tanah perjanjian membuktikan kuasa Allah dalam menentukan sejarah. Kuasa Allah atas sejarah menunjukkan bahwa Allah Israel itu berbeda dengan berhala-berhala yang tidak bisa bicara, apalagi tentang masa depan, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bila kita meyakini bahwa Allah berkuasa atas sejarah, kita tidak akan dikuasai oleh perasaan risau saat menyaksikan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, termasuk wabah COVID-19 yang sampai saat ini belum teratasi. Bila kita meyakini bahwa Allah berkuasa atas sejarah, kita akan bisa mentaati perkembangan wabah. Kita akan bisa menanti perkembangan wabah COVID-19 ini dengan mempercayai bahwa Allah memiliki rencananya sendiri yang saat ini belum bisa kita mengerti secara tuntas. Akan tetapi, kita pun juga harus menyadari bahwa Allah telah menyiapkan pekerjaan baik sebagai tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh orang percaya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Mempercayai kuasa Allah bukan berarti bahwa kita hanya berpangku tangan saja, melainkan berarti bahwa kita harus menyesuaikan cara hidup kita dengan rencana Allah. Bahkan, kita harus melaksanakan tanggung jawab yang telah dipersiapkan Allah untuk kita kerjakan. Apakah Anda telah benar-benar menggumuli kehendak Allah bagi kehidupan Anda? Apakah Anda benar-benar menetapkan hati untuk bersedia melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah bagi diri Anda? Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu apa yang terjadi di depan kami. Tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Engkau yang tahu. Tetapi biarlah hati kami meyakini bahwa Tuhan merancangkan hal-hal yang baik untuk kami. Ketika hal-hal yang mungkin buruk di dalam penilaian kami percaya bahwa semuanya itu pun akan membawa kebaikan bagi kami. Bapa, terima kasih untuk saat ini. Biarlah kami terus berjalan di dalam kebersandaran kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.